Siapakah gereja itu? Gereja adalah orang-orangnya. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Hubungan gereja dengan Kristus jelas sekali. Kristus disebut mempelai laki-laki dan gereja disebut mempelai perempuan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini terikat oleh perjanjian yang kekal. Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Hubungannya sangat jelas antara Kristus dan gerejanya. Tidak pernah Alkitab itu menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya itu seperti seseorang memiliki barang, seperti seseorang memiliki benda. Tidak pernah seperti itu, dan itu bukan ajaran Alkitab. Dan yang harus kita ingat lagi, apa yang Alkitab katakan tentang gereja. Yang pertama dari Matius 25 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, jelas ya, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki di sini kan adalah Kristus. Lalu yang kedua, 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu, kata Rasul Paulus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jelas saudara gambarannya? Gereja adalah mempelai perempuan dan mempelai laki-lakinya adalah Kristus terikat oleh perjanjian kekal. Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan Kristus. Jangan pernah menggeser, jangan pernah mengganti hubungan Kristus dengan gerejanya itu seperti kepemilikan benda, seperti kepemilikan barang. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian, walau mungkin maksudnya untuk sekedar contoh. Jangan mau digeser, jangan mau diubah. Implikasi hubungan antara Kristus dan jemaatnya adalah sistem yang dibangun dengan pernikahan kudus umat Allah. Itu hubungannya. Lah kalau dihubungkan Kristus seperti memiliki benda, masa menikah dengan benda? Seperti itu, ya. Implikasinya dalam sekali di dalam pernikahan kudus umat. Sistem ini tidak dibangun tiba-tiba, saudara, tapi sudah sejak semula kita bisa mengikuti sejarahnya dalam Imamat 18 dan dicatat mengenai kudusnya perkawinan yang Allah tetapkan bagi umat Allah mula-mula itu. Sedikit saya mengulang latar belakangnya begini. Umat Allah yang memang baru pada waktu itu ya, dalam hitungan tahun baru dibebaskan dalam perbudakan Mesir. Perbudakan fisik yang sangat menyengsarakan itu lepas dengan keluarnya mereka dari tanah Mesir. Tapi kan perbudakan rohani masih ada. Perbudakan rohani belum selesai, bahkan masih terus berlangsung sekalipun fisiknya telah keluar dari Mesir. Tuhan tidak hanya membebaskan perbudakan jasmaninya, tetapi Tuhan juga membebaskan mereka dari perbudakan rohani. Umatnya agar terbebas dari perbudakan rohani. Walaupun perbudakan rohani itu sepertinya tidak kelihatan. Cara Tuhan adalah dengan memberikan aturan-aturannya. Salah satu aturan itu terdapat dalam Imamat 18. Demikian bunyinya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian supaya kita tahu bagaimana sih aturan-aturan yang Allah tetapkan. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya.
Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, Allah maksudnya ya. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, apa sih tujuan Allah dengan memberikan aturan-aturan? Kok banyak sekali, kan begitu kan pikiran kita. Nah, ternyata tujuannya itu dicatat di dalam ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-5. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita sekalian Imamat 18 ayat pertama sampai yang ke-5. Kudusnya perkawinan, jelas judulnya saudara. Ayat pertama sampai ke-5. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Alasannya di situ. Yang menjadi Tuhan Allah adalah Tuhan Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah umat di zaman lampau langsung nurut semua aturan-aturan yang Allah berikan? Jawabannya tidak langsung nurut semua. Tetapi Tuhan dengan jelas bersabda, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan, hidup di hadapan Tuhan. Jadi saudara, untuk apa sebenarnya kita hidup sementara di dunia ini kalau pada akhirnya mati di hadapan Allah? Itu kan namanya hidup yang sia-sia. Tuhan tidak ingin saudara hidup sia-sia. Tuhan tidak ingin saya juga hidup sia-sia. Tuhan memberikan aturan-aturannya supaya saya tahu, supaya saudara tahu bahwa saya dan saudara punya kesempatan untuk hidup di hadapan Allah. Satu lagi saudara, untuk kalian yang masih muda, yang sedang dalam proses pacaran atau yang akan menikah. Menikah itu jangan hanya dipikirkan sebagai kesenangan sesaat karena sekarang sudah bisa tinggal bersama. Itu bukan tujuan nikah. Tapi pikirkanlah bagaimana kalian hidup di hadapan Allah karena aturan-aturan Allah yang mengikat kalian. Supaya kalian hidup. Nah, ini yang tujuannya. Hidup itu kan hidup di hadapan Allah maksudnya. Bukan hanya hidup yang sementara. Ada tanggung jawab timbal balik antar pasangan. Jangan pernah kalian berpikir ingin bahagia dengan menjadikan orang lain sebagai tumbalnya. Bagi yang sudah menikah, bahkan yang sudah anniversary ke-25, ke-30 atau bahkan lebih, dengan semakin mengenal pasangan saudara, dengan semakin mengetahui luar dalam pasangan saudara, apakah saudara makin tumbuh cinta saudara kepadanya? Harapan saya semoga ya saudara. Tetapi kita tidak bisa menutup telinga, tidak bisa menutup mata kita sebuah kenyataan setelah menikah, bahkan puluhan tahun sudah menikah. Bukan cinta yang rela berkorban yang tumbuh, tapi konflik yang berkepanjangan. Hal yang menyesakkan dada yang terjadi. Tapi saudara sampai hari ini masih bertahan. Pernahkah saudara bertanya untuk apa? Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih berikan kekuatan pada saudara untuk mereformasi pernikahan saudara. Dan saudara bisa mewariskan teladan pernikahan yang sehat kepada anak-anak saudara. Ingat saja Malaki 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Mohon Roh Kudus membentuk kami menjadi manusia baru, sebab pengaruh dunia lebih dahsyat dan memikat daripada aturan firman-Mu.
Dan itu semua sudah Tuhan peringatkan seperti Tuhan memperingatkan umat-Mu terdahulu. Mohon Tuhan memberkati gereja-Mu dengan orang-orang saleh yang kokoh dalam firman, yang memegang kuat ajaran firman-Mu dan hidup di dalamnya. Mohon Tuhan memberkati. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba mendoakan untuk Pak Sutri yang sudah menikah, baik baru 1 tahun, 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tuhan tambah-tambahkan iman untuk terus menghadirkan Kristus yang mempersatukan mereka, yang menguduskan mereka, sehingga gereja-Mu terpelihara dari kecemaran dunia dan sekelilingnya. Bagi pasangan yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan, mohon Engkau kembalikan mereka pada sumpah yang pernah mereka ucapkan, sumpah yang pernah mereka ikrarkan di hadapan Tuhan dan gereja-Mu, agar takut akan Tuhan benar-benar menguasai akal budi dan perasaan mereka. Mohon Tuhan menguatkan mereka. Berdoa untuk 2 pasangan yang akan menikah, Vica dan Mr. Cho tanggal 28 April, Sabrina dan Alfian di bulan Mei. Kami mohonkan yang baik dan rahmat yang indah bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.